Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, gimana sehat selalu Bang pagi Ramadan? Insyaallah. Oh, udah terasa ya. Ramadan masuk sudah tinggal 24 hari lagi habis ini. Oh, sayang kali kalau kita tak manfaatkan. Bang, ini di tengah Ramadan ini sebagai apa ya, pemerhati politik dan politik praktis di Republik ini melihat sepak terjang yang berhubungan dengan bola, Bang. Saya melihat ya di buku biografinya Nelson Mandela, di sana tuh bola menjadi politik pemersatu bangsa. Tapi kok di sini tuh jadi politik pecah bangsa atau apa yang terjadi dengan U20 yang nampaknya mesti lebih banyak lagi mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Orang menghubungkan dengan ekonomi pula ini, wah banyak kali ini sambungan-sambungannya kalau ini sampai gagal katanya. Bagaimana dari pandangan Bang Ihsanuddin Nursi yang satu ini? Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, kalau kita melihat soal Israelnya sendiri kan, dia merupakan satu negara yang ya siapapun bisa dilawan. Resolusi PBB pun bisa diajukan. Bahkan terhadap Amerika dalam kajian saya gitu, dia sangat banyak menentukan arah kebijakan Amerika. Bagaimana sikap politik Amerika, bisa dilihat bagaimana kelompok AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, itu ketemu dengan Lingard, ketemu dengan Bob Spain, dan itu mengarahkan semua sikap Amerika ke luar. Jadi artinya kalau itu dari posisi Israelnya, dia adalah negara kecil yang menentukan negara besar gitu. Jadi kalau mau ngeliat American kecil ya Israel gitu. Tapi kalau mau ngeliat Israel besar ya Amerika gitu. Nah, karena perilaku menjajahnya seperti itu, maka banyak negara yang sesungguhnya secara diam-diam juga tidak bisa terima. China berulang kali menjadikan alasan tentang posisi Amerika, walaupun China tidak pernah menyebut Israel, tapi China berulang kali menyebut sikap Amerika terhadap Israel, yang tidak disebut-sebut sebagai negara Israel itu, tapi merupakan contoh betapa negara ini menerapkan multiple suitable standard. Nah, ketika masuk dalam kancah persepak bolaan, FIFA menyatakan jangan hubungkan olahraga dengan politik. Lalu sejumlah orang menyatakan ini berbeda antara soal politik dengan persoalan olahraga. Ya, kita setuju antara olahraga dengan politik itu berbeda. Tapi ketika kita melihat dikendalikan oleh yang namanya Israel, apa yang kita dapat adalah ya pengendalian organisasi bola dikendalikan oleh sekelompok yang saya sebut sebagai the secret society, ketabal itu gitu. Nah, karena situasinya FIFA-nya sendiri begitu gitu ya, juga tidak suka, FIFA juga merepresentasikan kekuatan Israel dalam memainkan organisasi-organisasi dunia, sama seperti misalnya bagaimana secara diam-diam misalnya kekuatan Israel pada Bank Dunia, kekuatan Israel pada IMF, pada WTO, kan semuanya itu ditunjukkan dengan jelas kalau kita ngeliat pada pola pikirnya. Ketika masuk ke Indonesia, karena kata pembukaan alinea pertamanya adalah jelas-jelas kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan secara ini kita memang tidak punya hubungan diplomatik. Lalu kita menyatakan, tetap bisa sebagian orang menyatakan
terpisah karena soal politik dengan soal sepak bola. Pertanyaan besarnya, apa iya sungguh-sungguh terpisah gitu? Itu yang sebenarnya dalam konsumsinya begitu. Nah, ketika masuk ke persoalan ekonomi, ya sudah, dia akan terpengaruh pada persoalan itu sendiri yang memang punya efek ganda pada persoalan perputaran ekonominya. Apakah itu besar atau tidak, itu lain. Nah, begitu masuk ke persoalan PSSI, karena PSSI-nya berlatar belakang ricuh dalam posisi pemilihan kemarin penuh dengan persoalan kecurangan, gitu. Dan itu ditengarai dari persoalan wakil ketua umum, pemilihan ketua umum yang macam-macam gitu ya. Lalu kemudian waktu pemilihan ketua umum tidak ada saksi yang cukup bisa dipercaya pada pemungutan suaranya. Ya tentu dia diwarnai oleh hal-hal yang banyak hal mengundang pertanyaan yang sesungguhnya jadi ya wailul lil mutaffifin gitu. Muncullah ketidakpercayaan satu sama lain. Itu latar belakangnya sebenarnya. Nah, kalau saya baca para pengamat menyatakan Indonesia akan merugi, enggak juga tuh. Nah, itu dia. Enggak juga. Nah, kalau Nelson Mandela pernah menyebutkan kayak gitu, rasanya berbeda. Iya. Rasanya berbeda antara Afrika Selatan dengan Indonesia. Pada konstruksi Afrika Selatan, dia kan ada persoalan politik apartheid. Iya. Dan bukan pada persoalan lainnya gitu. Iya. Tapi jelas persoalan kelompok putih yang demikian punya sikap tidak fair terhadap kulit hitam gitu. Itu kan kalau di Indonesia kan bukan soal kulit putih, lebih ke dalam persoalan tentang ideologis dan menyangkut ke soal keagamaan. Nah, itu yang tidak bisa kita bandingkan antara Indonesia dengan Nelson Mandela. Indonesia pada persoalan ideologis dan ke soal keagamaan, sementara pada persoalan Nelson Mandela, terutama dalam konstruksi Afrika Selatan, itu ada persoalan kulit putih dengan kulit hitam gitu. Saya melihatnya begitu. Ya, nanti kita lihat nih bagaimana Pak Erick Thohir katanya mau ke Zurich melobi lagi. Ini kan pengusaha ini kalau udah ngelobi kan luar biasa begitu kan. Ditinggalkan dulu lah BUMN-nya ya urusan bola ini. Nampaknya kita akan lihat sandiwara apa yang akan terjadi. Kita terus jalan-jalan Bang Ihsanuddin Nursi dengan cerita masalah beras Bang. Di tengah panen raya katanya sekarang ini 2 juta ton beras akan diimport lagi dari luar negeri. Ini bagaimana negeri ini dan juga sebuah literasi masa lalu yang selalu digaungkan masalah import makanan ini Bang. Silakan Bang. Saya kira karena pernah pernyataan tidak ingin import, ingin swasembada beras, dan kalau hal ini ada kata-kata suka tidak suka, mau tidak mau harus impor gitu. Itu salah satu bukti bahwa ada kegagalan dalam perencanaan. Nah, kalau perencanaan aja gagal, ya berarti pelaksanaan juga gagal gitu. Nah, logika kebijakan publiknya kan begitu gitu. Formulasi masalah saja, perumusan masalah saja gagal. Bagaimana bikin agendanya? Dan sebenarnya ini menggambarkan bahwa konsistensi free market mechanism terus berjalan di Indonesia. Konsistensi atas pasar bebas terus berjalan. Yang penting kan barangnya tersedia. Teorinya saya kan teori 4A. Affordable, available, affordable gitu. Acceptable, accessible gitu. Jadi nggak peduli datang dari mana, yang penting barangnya ada. Ya silakan saja negeri Anda didikte oleh kekuatan import gitu. Itu fakta yang itu yang saya ingat betul ketika saya berbicara dengan Menteri Pertanian. Sebelum Surya Dharma siapa saya lupa namanya. Aduh, ada di mulut, ada di hati, ada di mulut gitu. Ketika kita berdiskusi tentang undang-undang kedaulatan dan ketahanan pangan. Waktu itu bahkan saya diskusi dengan seorang profesor dari
dari ITB, Amran Sulaiman. Insinyur Profesor Dr. Rudi, Iya. Profesor Dr. Insinyur Rudi, Hmm. yang bercerita tentang bagaimana WTO keberatan ketika kita menggunakan istilah kedaulatan pangan gitu. Itu ketika kita diskusi di Universitas Muhammadiyah Jogja, saya pembicara, yang bersangkutan pembicara, saya mengemukakan tentang pertarungan ekonomi dalam kancah global yang sesungguhnya kita banyak dikorbankan dengan istilah-istilah yang saya sebut sebagai simbolik torture, kekerasan simbolik. Ya sudahlah, yang penting barangnya ada kan, yang penting bisa makan kan, soal beli ya, yang kalau nggak mampu ya sudah, nggak usah beli. Gitu. Yang miskin mati aja gitu. Tapi kan udah lebih dari 3 tahun ini kita juga punya proyek food estate. Masih ingat Bang, food estate ini apa kabarnya, bagaimana Bang? Dan nampaknya Walhi itu sudah kasih warning, banjir yang 40 cm sekarang jadi 1 meter lebih di area food estate itu. Apa yang Bang lihat tentang pangan kita ini, Bang? Kecamatan Sepaku aja juga banjir. Tahu nggak kecamatan Sepaku di mana? Kalimantan. IKN. Oh, dekat IKN. Iya, betul. Kecamatan Sepaku aja banjirnya tinggi. Iya. Itu yang membuat orang nggak beres nih. Kalau kan dari 23,9 triliun mau ditambahin lagi 78 triliun tuh dalam rangka pelaksanaan itu gitu. APBN lagi ya. Investornya kemana jadi itu? Lalu sejumlah tiangnya nggak jelas. Ya. Ya begitulah. Sekarang kalau kita kembali ke beras, kalau soal food estate kan sudah muncul sudah lama ya. Sekali lagi ada istilah saya sederhana. Ini kegagalan planologi kok. Kegagalan perencanaan tata ruang nasional. Ketika saya dulu di panggung kekuasaan, ini bagian dari ribut-ribut saya dengan sejumlah satu menteri, Ahik Santari, pendengar rasio, berapa menteri saya hadapi itu. Saya sendirian kebetulan gitu. Tapi atas nama pejabat tentunya saya tidak atas nama Ihsanuddin Nursi gitu ya. Nah, itu kita sudah bicara tentang saya bicara tentang tata ruang sebagai hajat hidup orang banyak. Tata ruang sebagai hal yang menjadi sangat penting untuk dirumuskan secara baik berdasarkan mau kemana kita menggunakan lahan kita dalam langkah menentukan perekonomian yang basisnya menjawab kebutuhan tapi sekaligus menunjuk bagaimana perkembangan ke depan gitu. Penggunaan tata ruang itu menjadi penting untuk menunjuk pada relasi antara hak publik dengan hak individual. Itu menarik kan di situ. Nah, saya bingung melihat tata ruang yang ini bukan hanya sekarang tata ruang kita kacau. Sesungguhnya dari era ini Moshe Berkel ini kerjaannya. Dari Undang-Undang 2492 hingga hari ini gitu ya. Karena orang pikirnya betul-betul tanah itu komersial aja gitu. Kan kalau Islam nggak gitu mereka. Islam sebagian besar tanah tidak bisa diperdagangkan. Sebagian besar ya, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tidak bisa diperdagangkan. Kan kita bisa lihat kenapa mesti ada petani gurem. Itu kan karena pergeseran tanah pertanian menjadi residensial, menjadi industrial, menjadi kawasan perdagangan, menjadi apapun gitu misalnya. Saya misalnya kemarin di kawasan, saya muter dari mulai Banten sampai tembus ke ujung Jawa Barat gitu ya. Kemarin saya ngelihat. Itu pergeseran tanah pertanian luar biasa, baik menjadi kawasan residensial maupun menjadi kawasan-kawasan industri gitu, luar biasa. Dan saya tidak tahu apakah itu masuk dalam planologi Indonesia, planologi Jawa Barat dan planologi Banten gitu. Saya nggak ngerti, tapi yang pasti itu menunjukkan pergeseran lahan itu mengakibatkan bagaimanapun produktivitas atasnya namanya pertanian itu menurun habis-habisan. Nah, konversi tanah yang sedemikian rupa itu yang melahirkan petani gurem. Bahkan petani guremnya bukan lagi menguasai bukan lagi setengah hektar, tapi cuma 1/4 hektar. Sayangnya ukuran petani gurem itu makin hari makin lama. Nah, indikator konkretnya nampak pada posisi
rumah tangga pertanian makin hari makin menurun. Dan kemampuan sektor pertanian untuk menyerap lapangan kerja yang tadinya berkisar 49%, sekarang cuma sekitar 24-29%. Apa artinya? Ya makin parah industri pertanian kita. Itu menggambarkan kegagalan perencanaan pembangunan. Gitu kalau ngelihatnya, kalau kita ngelihat dari planologi langsung ke perencanaan pembangunan, langsung kita lompat ke kontribusi sektor, langsung kita lihat pada penyerapan tenaga kerja. Bahkan pernah dipertanyakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri Pertanian, kok bisa ya di sektor pertanian inflasinya rendah? Ya iyalah, uang berada di sektor itu nggak ada, terus tenaga kerjanya juga makin berkurang, gimana nggak? Iya, jarang orang punya cita-cita jadi petani sekarang kan, hampir langka kan. Dan orang kepengen menjadi petani padi-padian, umbi-umbian tuh nggak kepengen karena tidak memberi harapan gitu, tidak memberi harapan, tidak ada prospek hidup. Padahal yang namanya pertanian itu selain persoalan planologi dengan tata rencana pembangunan yang benar, itu intinya adalah soal prospek hidup. Anda punya harapan hidup pada sektor itu. Ketika sektor itu tidak lagi memberikan harapan hidup, ya orang akan tinggalkan. Nah, ketika sektor itu tidak lagi memberikan harapan hidup, ya arti dalam lingkup pertanian, apakah itu umbi-umbian atau yang lain, problematiknya menjadi khusus pada beras, itu ada persoalan irigasi, pupuk, irigasi, pupuk, irigasi, harapan hidup. Ini dia. Ini pupuk, irigasi, harapan hidup. Itu. Harapan hidup. Dan pupuk ini memang cerita lain, nanti bisa kena subversif kalau kita ngomongin masalah ini. Apalagi bibit benih. Di balik itu ya. Sampai tidak ditangkepin tuh orang-orang dengan alasan macam-macam gitu. Iya, luar biasa. Urusan makan bersama aja di negeri ini jadi masalah ini kan, Bang. Hari-hari ini puasa sudah 6 hari. Biasanya pejabat itu suka ngundang sana sini, tapi sampai sekarang tidak boleh. Yang jadi masalah adalah literasinya, Bang. Pertama itu jelas sekali poin satunya masalah COVID. Yang ketiga ini tahu-tahu timbul pergeseran literasi kepada masalah hedonis atau disebut tidak jangan sampai gaya hidup pejabat yang disorot gitu. Ini menyelesaikan ujung-ujungnya saja masalah gaya hidup. Kalau ini kan masalah contoh ya, apa gimana? Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Saya bilang masih ada COVID ya, sampai kayak begini banget gitu. Gimana Bang? Pertama kebijakannya udah salah, diprotes. Karena dibanding-bandingkan dengan persoalan perkawinan, dibanding-bandingkan dengan pertemuan di GBK, dibanding-bandingkan dengan pertunjukan musik, dibandingkan lagi dengan pertemuan macam-macam gitu ya, intinya gitu. Mereka betul juga gitu. Mereka nggak adil gitu. Kata kuncinya nggak adil. Lalu mereka ingin membenarkan kebijakan itu, maka dibangunlah justifikasi dan rasionalisasi namanya. Jadi argumen yang mereka bangun dalam kajian kebijakan itu namanya menjustifikasi kebijakan yang tidak bisa dijustify. Dibangun rasionalisasinya yang tidak bisa dirasionalisasikan. Itu poinnya. Jadi argumen apapun yang mereka bangun tetap saja argumen yang menunjukkan itu argumen yang tidak bisa diterima secara rasional. Jadi keadilan rasional nggak bisa diterima. Kalau keadilan rasional saja tidak bisa diterima, apalagi keadilan emosional, apalagi keadilan spiritual gitu. Jadi kalau kita ambil dalam perspektif itu, ada problematik kualitas kebijakan namanya. Public accountability-nya, kebijakan publiknya, itu tidak menunjukkan satu kebijakan yang memenuhi rasa keadilan para pihak. Ya intinya adalah tadi keadilan spiritualnya benar, keadilan rasionalnya benar, keadilan emosionalnya benar gitu. Itu nggak terjadi gitu. Itu jadi masalah. Itu aja sebenarnya. Dan kelihatan ada persoalan perbedaan terhadap yang namanya Islam. Gitu. Kalau soal hedonis, sorry. Kalau saya bilang secara hedonis, coba lihat yang namanya para pejabat itu yang pakai mobil-mobil mewah di tengah yang namanya kemiskinan kemana-mana, di tengah yang namanya hutang tinggi. Gimana coba kalau Anda lihat yang namanya mobil-mobil pejabat itu pakai mobil-mobil mewah kayak gitu, terus pakai strobo, meminta jalan kayak gitu. Apa enggak itu menunjukkan sebuah sikap hedonis gitu?
Di tengah hutang negara demikian tinggi gitu, walaupun utang terhadap PDB-nya masih bergerak 30%-an gitu ya. Iya. Tapi kan tak layak dong, ada hutang dengan bermewah-mewah di tengah namanya masyarakat miskin harus menanggung beban hutang itu lewat pajak. Sementara pajaknya bermasalah, kan jadi kelihatan ada masalah besar gitu. Ya, jadi sebagian umat itu melihat bahwa ini kok bukan, kita pikir Islamofobia tuh ada di sebagian Eropa saja. Ternyata di sini pun masih ada kekhawatiran itu di tengah umat-umat Islam yang masih berKTP Islam, namun ya tingkat baca Al-Qur'annya baru 40% lah negeri kita ini, apalagi pemahamannya, apalagi menjalankannya gitu. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat daripada Islamofobia yang juga merengsek ke beberapa negara? Akankah ini sebuah perbalikan nantinya, akan orang banyak belajar tentang Islam lagi, atau apa yang terjadi sebenarnya, Bang? Ketika Ilhan Omar dipecat dari Komite Luar Negeri Kongres Amerika, Kongres sana, itu menggambarkan bahwa Islamofobia yang digagas oleh anti-Islamofobia yang digagas oleh Ilhan Omar, yang kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 menjadi resolusi PBB gitu ya, menggambarkan bahwa sesungguhnya Islamofobia di Amerika tetap berjalan. Itu yang disebut dengan kebencian keagamaan, kebencian rasial tetap ada. Itu yang selalu saya kutip, bahwa yang namanya problematik keagamaan, problematik rasial di Amerika, kanker stadium 4. Jadi sederhana aja, kalau kita mau ngeliat yang kayak gitu, itu bukan kajian saya cuma sekedar mengutip pendapat mereka yang secara terbuka menunjukkan bahwa Anda teriak-teriak hak asasi manusia, tapi ternyata ke dalam diri Anda aja Anda tidak menegakkan hak asasi manusia. Bahkan ketika mereka kemarin merayakan soal serangan Irak ya, mereka kan merayakan serangan Irak, dan mereka ngaku tentang kesalahan serangan terhadap Afgan. Kemudian juga terhadap Irak mereka rayakan gitu misalnya. Kan problematik di situ. Nah, ketika masuk ke keagamaan ya model kayak gitu. Di dunia internasional yang kebetulan memang dalam posisi materialisme lawan satu-satunya cuma tinggal Islam. Jadi satu-satunya paham materialisme di dunia yang kemudian punya lawan tangguh cuma satu, Islam. Karena yang lain, agama-agama lain sudah tunduk patuh pada aliran materialisme yang dibangun oleh yang namanya kekuatan Amerika sebagai pemimpin ekonomi dunia, pemimpin militer dunia, pemimpin negara-negara dunia, single global power istilah saya. Sebagai sebuah single global power, maka dia menjadi kiblat berbagai hal, termasuk dalam sikap keagamaan, termasuk dalam soal sikap rasial. Walaupun kemudian dia tuding pihak lain agar melakukan demokrasi dan hak asasi manusia, yang walaupun pada tanggal 9 Juni 2009, saya lupa tanggalnya, tapi tepatnya Juni 2009 di Kairo diakui bahwa ini punya problematik dunia karena kami memaksakan demokrasi. Itu pernyataan Obama. Nah, ketika kita pindah ke Indonesia dan Indonesia melakukan kayak gitu, makin terasa bahwa rupanya memang ada problematik terhadap Islam dalam sikap itu. Nah, problematik ini yang sesungguhnya dia lupa bahwa kata pembuka dan pasal 29 itu menjamin surat edaran itu bertentangan bukan cuma sekedar dengan yang namanya pasal bertentangan dengan kata pembukaan, tapi bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45 dan pasal 29 ayat 2. Itu yang tidak ditunjukkan oleh yang namanya para pejabat itu gitu. Ditunjukkan oleh Pramono Anung walaupun dia sebagai Mensekap gitu ya. Yeah. Disitulah muncul yang disebut dengan ketidakadilan spiritual, bahwa ketika Islam kayak gini, Islam selalu tidak boleh menjalankan keyakinannya gitu. Orang sudah terus menerjemahkannya. Saya tadinya tidak mau bicara ini karena saya ingin melihat sampai seberapa jauh orang melakukan kajian secara dalam. Tapi ini juga kehendak Allah. Ini makar Allah marfah, membahu makhirin gitu ya. Bahwa makar Allah itu lebih hebat, dan sekarang ditunjukin sendiri gitu, bahwa memang ada yang nggak suka sama Islam gitu. Ambilnya pasal 29 ayat 1 ayat 2 aja deh gitu, sederhana. Iya, luar biasa. Memang negeri yang berketuhanan yang Maha Esa ini selalu dapat ujian ya. Kita ini juga kan ingat bahwa Ramadan kali ini menjadi sebuah
momentum. Orang banyak lupa, Bang Ihsanuddin Nursi, bahwa negeri kita ini diproklamasikan di bulan Ramadan. Nah, mungkin bagian-bagian akhir nih Bang, bisakah diingatkan ketika 9 Ramadan kita memproklamasikan negeri ini, dan hikmah apa dan masih jauhkah daripada proklamasi yang disampaikan itu dibanding keadaan sekarang yang sudah berpuluh tahun ini kita merdeka, atau apa yang sedang terjadi sebenarnya? Kita berangkat dari 9 Ramadan 1945 lalu, Bang. Ketika saya di DPR aja saya sudah menyatakan kita belum merdeka, apalagi sekarang. Begitu. Nah, udah gitu ada buku saya lagi, kita belum merdeka. Ya, ada bukunya, betul. Ya, kita belum merdeka, betul. Jadi kalau saya jadi anggota dewan, saya jadi ya katakanlah bagian dari penguasa gitu ya. Saya kebetulan saya melihat pinjaman Bank Dunia kayak apa gitu, dan mata kepala gitu menyaksikan ini gila apa nih kayak segini. Ya Allah ya Tuhan. Kalau saya ingat itu gitu ya, apa ya, ada rasa begitu terganggu gitu loh. Saya dengan kebijakan, ya saya kan kaget. Tadinya kita cuma jadi analis, kritikus gitu ya, masuk ke dalam kekuasaan. Begitu masuk kekuasaan yang kita lihat kayak gitu, wih mengejutkan itu. Benar, cukup mengejutkan gitu. Jadi ketika Ihsan Talib bertanya, ini 9 Ramadan kita ulang tahun nih, ulang tahun kemerdekaan gitu. Maka kita merayakan kemerdekaan itu, menyatakan kemerdekaan pada 9 Ramadan gitu. Ya itu tadi udah jelas nggak ada kemerdekaan. Kita boleh bangga dengan demokrasi liberal, tapi lihat bagaimana perekonomian, siapa yang kuasai. Dari mulai itu istilah saya, secara struktural ketika sumber daya, produksi, distribusi, konsumsi dan keuangan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja, segelintir orang saja, maka sesungguhnya kita tidak merdeka. Sederhana kalimat saya itu, tapi silakan dalami. Iya. Itu poinnya sesungguhnya. Ini saya mau masuk ke gedung pemerintahan nih. Saya dari tadi dalam perjalanan menuju gedung. Saya nggak usah sebut lembaganya, tapi ini salah satu lembaga bergengsi di kawasan kawasan Monas. Oh, pagi-pagi ya. tapi bukan ke gedung Bawaslu ya, karena kan kemarin Komisi 2 rapat dengan KPU tuh, Bang. Pokoknya di salah satu jalan Merdeka, saya nggak sebut mana merdekanya. Komentar Bang Ihsanuddin Nursi selalu mengingatkan tentang pemilu 2024 yang koalisi-koalisi ini belum semuanya menampilkan. Tapi kemarin ini ada rapat di Bawaslu, Bang, ya, dengan Komisi 2. Nampaknya membicarakan putusan pengadilan. Jadi bagaimana tentang 2024 ini, Bang? Kan arahnya memang ditunda. Kan arahnya memang ditunda. Oh, gitu. Jadi kalau arahnya ditunda ya dengan argumen apapun arahnya ditunda. Oh, begitu. Jadi ya nggak usah heran kalau bunyinya begitu gitu. Karena muatannya memang mau menunda gitu. Iya. Kita kalau udah kayak begini, walaupun banyak pihak, nanti ada argumentasi soal krisis, nanti ada argumentasi macam-macam. Maka akan kita ini kan bahwa yang terjadi adalah ya nanti penundaan pemilu gitu. Lebih baik kita ngomongin makanan sahur aja lah, Bang, kalau begini, atau buka puasa. Jadi ini sandiwara makin lucu aja karena apa, Bang? Kalau sahur ini tadi saya baca artikel pisang. Kalau Bang Ihsanuddin Nursi ini aktivitas sahur, olahraga di Ramadan ini, mungkin pendengar ingin tahu orang senior Bang Ihsanuddin Nursi kok masih sehat, masih lincah, berat badan tuh seimbang gitu. Apa yang dilakukan? Yang pertama, saya tidak meninggalkan makan itu, makan kurma. Kurma? Iya, saya tidak pernah ninggalin itu. Yang kedua, memang lebih memenuhi kebutuhan serat pada perut gitu, daripada kebutuhan yang ya gimana ya, pokoknya sehatin perut. Olahraganya, yoga ringan aja.
Oh. Yoga ringan Hmm. agar Hmm. tubuhnya tetap nyaman, Oh, ada tubuhnya gerakan. tetap enak, Hmm. dan yang paling penting lagi, aktivitas ototnya harus terus terjadi, terutama pada mereka yang sudah usianya itu ya, Hmm. usianya 10. sudah di atas 60-an. Oh, iya. Itu butuh luar biasa itunya, pelatihan agar tidak terjadi kejutan-kejutan pada tubuh gitu. Kan ketika puasa tidak banyak gerak, itu ototnya lain itu. Oh. Maka ototnya perlu dilenturkan. Pelenturannya itu sangat apa ya? Sangat dibutuhkan. Kalau nggak enak badannya sama sekali. Gitu. Sama sekali nggak enak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus diingat itu posisinya madunya jangan dilupain. Oh, ini. Jadi kurmanya iya, gerakan tubuhnya iya, madunya tidak ditinggalin, gitu posisinya supaya tetap dia. Kalau saya minum madunya saya campurin dengan air putih. Oh iya. Pencairan Jadi lebih cepat. tetap dia kita campurin air putih supaya lebih enak. Itu modalnya begitu gitu. Nah, makannya tetap kita atur. Buka puasanya begini, nanti setelah tarawih makannya begini, tidurnya tetap di bawah jam 10. Oh, bangun. Tarawihnya kalau nggak tarawih ngambil sebelum sahur salat malam gitu. Nah, itu dia. Gerakannya begitu. Kalau saya rutinitas saya selalu begitu. Tapi 10 hari terakhir suka tidak suka, setuju tidak setuju, tetap yang namanya kita itikaf. Paling tidak kita tetap melakukan sholat malam karena 10 hari terakhir itu kita mesti selesaiin 30 juz gitu. Iya, itu ya ngegas yang belum tuntas. Wah, luar biasa Bang, 40 menit sudah hampir kita berbincang. Pesan terakhir Bang buat pendengar Radio Silaturahim di tengah Ramadan Karim, di tengah suasana negeri kita ini, apa yang ingin Bang Ihsanuddin Nursi ingatkan buat kita semua? Silakan Bang. Saya makin hari makin ngelihat Nakaramah itu betul-betul tidak bisa terkalahkan gitu. Makin hari makin ngelihat ya, baik di panggung internasional maupun di panggung nasional. Saya kok makin terbukti ya, betul-betul ayat Allah itu terbukti gitu. Ketika Nakaramah itu nggak bisa dikalahin dengan mereka main teknologi, kalah juga itu teknologi. Mereka main kebijakan, kalah juga itu kebijakan. Mereka main hulu ledak nuklir, mereka main yang namanya kekuasaan, kalah juga itu semuanya gitu. Walaupun kemudian mereka melakukan kebijakan aneh. Muhammad bin Salman mengizinkan yang namanya non-muslim masuk ke Mekah Madinah gitu ya. Iya, itu. Itu kan sudah bebas merdeka. Sejak yang namanya terjadi free market mechanism pada visa. Bahwa visa bisa online ngambilnya kapan aja. Itu sudah sejauh itu gitu. Nah, tapi pada saat yang sama ini bisa kelihatan sampai seberapa jauh kita, keimanan kita makin kokoh. Nah, itu kata kuncinya. Jadi mestinya puasa ini makin menunjukkan bahwa keimanan kita makin kokoh. Karena makin terbukti makarnya namanya kaum yang menentang ajaran Allah itu makin tidak berdaya menghadapi tipu dayanya sendiri gitu. Saya ngelihatnya itu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Baik, segala karena pencerahan. saya juga sudah sampai harus masuk ruangan. Betul, saya pahami, makanya kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.